Kak, ngomongin kodam nih. Nah, Kakak tahu nggak? Mami tahu nggak kodam kita apa, Mi? Mami bisa lihat kodam kita nggak, Mi? Kalau dari chat nggak bisa, tapi kalau dari begini bisa. Kalau yang ngikutin Kak Ricky itu nenek, Chinese, tinggi. Kalau Kak Amel yang ngikutin perempuan cantik ya, mungkin nih ya, baru kemungkinan dulunya. Yang biasanya lah. Jadi kita tuh ngukur nih berapa jalan, berapa langkah, tidur berapa jam, tidurnya on time. Kalau dulu enggak, hidup saya lebih gelisah. Apalagi kalau misalnya kita baru berkonsultasi dengan klien yang mohon maaf misalnya dia mendapatkan gangguan-gangguan, itu kita akan diganggu juga sama Kayak energinya keserap ke kayak kliennya begitu. ya? Betul, dari kadang kliennya? cuman tidur 3 jam, 4 jam itu udah maksimal banget. Nah setelah punya anak-anak, saya tidurnya on time. Kayak ada yang ngejagain. Iya, ngejagain. Kayak, misalnya gini, Mami mau ke salah satu mall di Jakarta Selatan misalnya. Di situ di lantai 1, Mami nggak mau ke toiletnya karena banyak Mbak Kun misalnya. Terus yang coy. Di mall mana? Jagain ya. Nah, aku bilang jagain ya pas Mami ke situ. Oke Mami, jadi akhirnya kita nggak melihat. Nah itulah aku kenapa seneng adopsi mereka juga. Berarti memang dia tuh walaupun memang Saya jadi hati-hati kan kalau misalnya make up di toilet. Jadi konsepnya kalau merinding ke toilet berarti bukan karena habis pipis. Tapi iya jangan ya saya ngeri ya. Nih berarti maksudnya gini, kalau si bonekanya berarti kalau dari pembicaraannya Mami berarti untuk si boneka ini tuh nggak mesti harus dibawa kemana-mana, tapi dia akan selalu secara spirit itu tuh akan menemani Mami dimanapun berada gitu. Kalau kita minta dia ada, misalnya gini, aduh hari ini Mami mau ketemu sama orang yang serius nih, Cika kamu diam di rumah ya, jangan ikut karena Cika tuh bawel banget. Ya, Cika yang itu yang kayaknya Cika cocok deh temenan sama aku. Iya, Bisa bawel. gitu. Iya, Dan benar-benar. dia tuh julid banget. Kalau dia ngebuka orang, itu dia buka semuanya. Makanya aku suka, aduh maaf ajak Cika ya. jadi host kali di sini ya. Benar. Jadi Dia kan julidnya takut-takutnya udah dapet, kayak ya kan, gue Say? lo gak bakal berjodoh. Iya, Astagfirullahaladzim. makanya. Itu kata Cika guys. Iya. Oh jadi dia gitu. jadi memang akan melakukan kalau berdasarkan permintaannya Mami. Tolong jagain Mami ya. Nanti pasti bakalan dijagain Iya, gitu. atau misalnya Cika, klien Mami pengen ketemu sama Cika, nanti dia bawain susu. Oke Mami gitu. Nanti aku minta maaf dulu sama kliennya. Misalnya yang datang suami istri, daripada nanti berantem, Mbak maaf misalnya bisa ibunya dulu, suaminya nunggu dulu di bawah, atau misalnya mau suaminya dulu silahkan. Karena omongannya nggak bisa di ini. Nggak ada filternya. Nggak ada Pak. filternya. Namanya juga anak kecil sayang. Benar, Jadi ya. tuh kayak Kita jujur, jangan bohong, kejujuran betul. yang hakiki. Nah, Kak Furi, aku punya pertanyaan. Ini menurut aku pertanyaan penting banget. Apa? Kan Kak Furi punya 3 anak. Kan pasti tinggalnya di lantai bawahnya kan? Anak saya di Bandung. Oh, nah sebelumnya kan pasti di situ kan. Pernah nggak lagi ujian, misalnya ujian online gitu, terus dibantuin sama salah satu spirit dolls? Ada nggak spirit dolls yang pinter banget sampai kayak itu jawabannya C, itu jawabannya A? Kalau ada saya boleh tuh kemarin ya, harusnya kalau lagi Sayang, ujian. permisi kalau kayak gitu, lu jangan piara spirit doll, piara jin lu ya. Oke, jangan spirit doll kayak gitu. Nggak tahu ya, tapi anak-anak saya semua rankingnya bagus. Kadang mereka agak malas belajar juga tetap nilainya oke. Curiga deh jadinya. Ya kan? Ya tahu gitu dari dulu ya saya. Ya gimana Jadi sih? nggak tahu emang karena beneran merekanya pinter, tapi kayaknya yang ini suka agak-agak males. Ada. Tapi kok nilainya Mami mah bagus nggak bilang ya, dari gitu. dulu. Atau mungkin Kayak ya gitu. dipaksa jadi belajar gitu Mami. sama spirit dolls. Mami harusnya dari dulu kenal sama Amel Carla. Amel Carla tahu nggak Mi? Dia ikut ujian dia ambil paket C loh gara-gara dia nggak lulus mulu. Amin Kak, ya ampun. Kayak untuk Carla ya kan, gak aku juga udah lulus ya udah kok lulus. hari. Iya makanya, takutnya kan ngambil paket C kan tahu Iya. gitu minta jawaban. Iya, tahu kemarin pas lagi mau sidang Iya. di kampus. Ah, Tolong dong.
Kak dari mungkin kalau Kak Furi kok Kak lagi sih Mami ya. Mami Furi kan pasti tinggal di sebuah lingkungan dong. Dimana lingkungan di kita ya tahu sendiri ya kan kayak kita punya aturan-aturan tersendiri gitu loh. Dari komplek rumah sendiri gitu loh. Ngelihat Mami warganya itu kok piaranya banyak banget ituan gitu kan. Maksudnya ada nggak sih komplainan dari orang sekitar atau bahkan mungkin bulian dari netizen? Tetangga-tetangga netizen. Mungkin Iya. kalau ngomongin ada, tapi ada juga yang emang pengen deket dong, pengen nanya-nanya gitu. Oh ada juga yang kayak gitu. Oh kebiasaan itu netizen banget sih. Ya ngejulitin tapi pengen gitu ya nggak sih? Iya. Lo tau gak sih Iya. dia punya spirit doll Dia tapi bilang, di depan "Ih." orangnya, aku boleh nanya. Iya. Itu orang ya punya spirit. Ih dasar musrik. Kayak Sana, ngomongin diri sendiri ya, Yuk kan? tanya-tanya gitu. Enggak, gue ngomongin admin gue. Iya. Oke. Oke. Nih perawatan khusus ada untuk spirit doll 400 piece itu 400 spirit doll. Kalau perawatan khusus yang secara spiritual itu udah pasti setiap hari pada saat pagi kita bangun, kita ajak doa. Nah, terus malam sebelum tidur kita bacain doa juga. Terus kalau satu suro kita buat air, jadi kalau untuk keris, tombak, mandau itu semua kita mandiin. Tapi kalau spirit dolls kita ciprat-cipratin dengan air doa supaya energi mereka positif, rumah juga kayak gitu bagus. Berarti spirit dolls tuh ya bisa dikategorikan sebagai suatu barang pusaka yang emang koleksi aja gitu. Koleksi aja. Nah baju juga, baju kalau yang begini udah pasti kita ganti. Dan yang kecil juga kita ke tukang jahit. Cuman kalau dia kayaknya agak marah kalau diganti. Termasuk si merah kemarin aku bersihin karena kotor banget kan. Ya dia rada Bete. gak suka Bete. gitu. Dia sukanya dipegang. mungkin- Tapi bajunya selalu harus merah Ini atau? dia bajunya, baju bawaannya. Jadi memang nggak mau diganti bajunya. Nggak mau. Nggak mau. Oh. Kalau yang mau, saya ganti. Nggak apa-apa sih Mi, menurut aku nggak apa-apa ganti bajunya nggak usah diganti, tapi kalau bisa dalamannya diganti tiap hari. Gimana caranya ya? Iya nanti kalau repot biang keringet gimana, repot lagi ke dokternya say. Lama-lama gue juga pusing ya. Oke, Ada yang paling ribet untuk diatur, maksudnya kayak harus bajunya minta diganti 2 hari sekali. Mungkin ada Cika. Si Cika dan temen-temennya, karena gini misalnya, mami sekarang yang mau nanya-nanya ke aku ganteng tahu. Masa sih, kan kadang kita terima konsul tuh kita nggak Udah tahu mulai centil kliennya gitu ya, kan. udah mulai Iya. centil. Oh ternyata pas dateng, oh iya beneran ganteng ya. Aku mau pakai baju red dong, red gitu. Jadi aku minta admin tolong gantiin bajunya red. Nanti dia nggak mau ditanya-tanya. Nggak mau sama ditanya, dia orangnya. bete. Kayak gitu. Oh gitu. Biar dia genit, dia Sampai genit. secentil itu gitu Iya, ya. Lucu dia ya, senengnya Cika sama Lucu. koko-koko kayak Korea-Korea gitu. Oh tipe lu banget, enggak dong. Tipe kamu apa sih kalau cowok? Aku yang penting baik. Ya. Basi. Yang penting baik, nggak apa-apa kaya. Yang penting baik, terus dia tajir gitu. Yang penting pribadinya baik, supir pribadi, Iya. rumah pribadi, Baik. perusahaan pribadi. Yang Baik Iya, semua benar. pokoknya. Bukan gitu bahasanya. Ya nggak apa-apa lah cowok, nggak apa-apa dia baik. Yang penting dia kaya, terus dia royal gitu maksudnya kan. Lebih ke situ. yang penting baik dan diterima oleh keluarga. Dia terima oleh keluarga. Gini, apa namanya dari boneka-boneka yang Mami punya itu kan berarti memang mereka tuh kan punya kayak karakteristik ciri khas dia masing-masing Iya, gitu, ya kan iya. bener. Maksudnya kalau mereka tuh sesama anak-anak pernah berantem nggak sih kayak? Berantem. Pernah berantem, juga? ya. Oh nggak akur? Enggak, jadi yang misalnya ada yang maaf ya agak bulat gitu. Oh maksudnya agak gembeles Cabi. gitu? Cabi. Cabi. Terus kalau misalnya mereka lagi pada main ke kebun atau ke taman, oh dia mah lambat banget gitu-gitu. Terus dianya nangis. Oh bully gitu, Iya. bully lucu. Tapi emang kayak netizen juga ya. Iya, Kak? sama. Bener-bener Jadi kayak aku bilang, masih. aduh nggak boleh kayak begitu ya. Anak mami harus pinter, tapi ya namanya anak-anak harus dirayu. Iya. Cuman anak-anak sih yang bikin agak sedikit repot. Kalau yang tua-tua enggak. Gua tuh kayak yang tadi yang apa? Yang Niang, betul. niang. Berarti memang Bijaksana. spirit nggak semuanya anak-anak, walaupun di bonekanya bentuknya anak-anak, tapi spiritnya bisa Kalau untuk spirit dolls mereka biasanya milih tempat yang mirip. yang mirip Saya sama dia. matanya Iya, agak iya. sipit. Kalau yang bule-bule misalnya, ya biasanya spiritnya bule
kayak gitu. Dan dia akan Nenek, masuk ke yang mirip-mirip gitu. Nah, kalau yang kakek-kakek itu tuh biasa nenek-nenek itu biasa dari umurannya itu tuh kayak kelakuannya juga sama kayak nenek-nenek Sama, juga. sama. Berarti dia malam-malam nyirih juga gitu, nyirih. Ada, kita ada juga. siapin. Kita siapin. Gue pada tadi bercanda loh, Nek. Ternyata beneran ada. Kita Ada siapin. Ada juga, Ada. disiapin sirih juga. Disiapin. Sirih, rokok gitu-gitu. Iya. Wah, kayak nenek gue zaman dulu, coy, beneran. Jangan-jangan nenek gue dulu, nenek gue suka nyiri emang. Suka ngerokok. Maksudnya nenek-nenek kan juga suka nyiri dan suka ngerokok. Iya, nggak sih, makanya Kak? bener gitu. Oh, jadi memang bener-bener kelakuan itu tuh juga akan disiapin juga peralatan atau mungkin kayak kesukaannya dia gitu tiap hari. Iya, ya, Mi, ya? kesukaannya ada offeringnya. Tapi biasanya kalau yang muslim enggak, mereka minta seminggu sekali dibacain surat yasin. Kalau tiap pagi Oke. dibacain al-waqiah gitu. Kalau misalnya mereka bisa nggak sih kayak ngomong, ih aku nggak suka banget nih sama host yang baju merah gitu, karena dia pakai baju merah juga gitu. Bener lagi. Itu Amel bikin bisa gue parno ngobrol deh. nggak, Kak? Hah? Enggak. Enggak, aman. Cuman apa namanya, dia cuman bilang di sini ada sesuatu gitu. Iya, Oh. saya bilang nggak apa-apa, harus saling menghargai. Tapi Nah, Mimi jujur nih ya, ini kita main buka-bukaan namanya juga kan jangan obrolin, jangan digosipkan di belakang, jangan Jago digosipkan di kandang. belakang, jago kandang. Sekarang dari boneka yang Mami bawa gitu, ada nggak salah satu boneka yang ngomongin aku? Ada sih, tapi very personal. Jadi kita nggak mau buka di sini. Oh, jadi dia, kalau- mungkin dia bilang, kok kalau ini kok aku- pewang banget sih, ini laki gitu kali masanya. Duh, nggak ngerti lagi pewang. peweng tuh kayak ada duduknya peweng banget. Iya, Peweng. mungkin Iya. PW kali Iya, maksudnya. peweng. Amel ya Kalau Allah aku capek ada deh gue. nggak, Mi? Coba Mami, Ada. dia bilangnya apa? Nih anak berisik banget nih Iya, pasti gitu. kayaknya ya. Kayaknya. Katanya sih kalau misalnya untuk ketemu sama pasangan yang bener-bener bikin kamu happy itu sekitar bulan April. Masih lama coy. Bulan April tahun bulan depan, April bulan 2025. ya, 2025. Tapi sebelum itu mungkin akan ketemu, tapi ya hanya iseng, ada yang akhirnya cuma numpang lewat doang. Tuh dengerin Mel, lu Mel. Itu tuh jadi Kalau itu yang sekarang gimana? Kalau yang sekarang akan tergantikan posisinya dengan yang April. Wow, Waduh. dapat konsultasi. Sini kasir. Bayar, itu udah konsultasi loh, Say. Bener. Tapi Jangan gila-gila loh. bayarnya masa ke kakak? Berarti jadi ada lagi dekat sama orang tapi itu ternyata kandas pada akhirnya. Oh sayang banget Mel. Ya udahlah nggak apa-apa Mel. Oh berarti yang nggak Udah cinta setianya gue. kakak Melnya dong. Yang nggak setianya kakaknya karena akhirnya milih yang baru. Wah salah. Gue udah nggak bisa ngomong. Waduh. Aduh, so cantik sih lo. Iya, so cantik. So cantik sih. So Udah dapet iya, yang baik, lu pada. Berarti dia yang nggak setia ya, Mia. Karena dia yang pindah hati. Aduh. Lu zodiak lo apa sih Mel? Leo lagi. Aduh, Leo lagi yang pengennya tuh. Aduh, gue tahu banget Leo lah pokoknya. Pokoknya nomor 1 gue. Nomor 2. Tapi kalau misalnya saya di nomor 1 kan ya nggak ada yang tahu. Gitu. Ya tapi berarti akhirnya kan dapat yang pas itu nanti di bulan April 2000 lu tandain tuh April 2025 ya. Lu ketemu laki berarti ini jodoh lu gitu. Gitu, langsung kawin cus ya. Ya betul. Gua Kayak nge-MC. baru ketemu mau nikah aja nggak kita? Iya, langsung gitu. Oh gitu. Lah. Jadi udah ngegosipin kita berdua. Udah Kalau ngegosipin. Karicu personal banget. Gak mungkin apa-apa nanti ya, sayang, kalau ngomongin personal sayang saya udah biasa dikatain personal sayang, udah biasa. Soalnya bingung ngomongnya. Bingung ngomongnya. Itu kata siapa tuh Kak? Kata Cika. Yang ini. Kalau ngomongin Kariki yang ini katanya nanti dia kan mau keluar luar negeri ketemu seseorang. Wow. Terus seorangnya itu ganteng katanya. Oh gitu ganteng. Terus habis itu wajar Solid bilang ya. sama merah kalau Kariki Enggak, keluar. yang Bella. Enggak yang merah ngomong. Ini yang merah. Yang merah yang Ya, ngomong. yang ngomongin Aku mau Kariki ngomong yang sama merah. merah boleh Yang nggak? merah. Aku Kalau mau ngomong kamu sama yang- merah. Merah setiap Karicu keluar negeri juga pasti ketemu yang ganteng lah. Tipenya Karicu berarti bule. Bukan teman-teman gue banyak sayang. Teman-teman gue banyak yang ganteng. Udah jadi itu pacaran. Iya kan? Apa? Nanti ya pacaran. Ya Allah disebutin mampus nikah lah itu ya saya. Sama aku yang mana Kak? Nggak bisa diplesetin ya say. Ya ampun, ya ampun. Ya, sabar, Aduh, Bunga Zaina mati lah gue nih. Ya, nggak, ya berarti ketemu yang ganteng nanti di luar negeri. Rambutnya coklat. Rambutnya coklat, bule berarti gue dapat mah. Rambutnya coklat. Iya. Makasih ya merah ya. Udah merah jangan ngobrol lagi. Aku makin
Gue baru episode 1 gue udah dibongkar kayak gini, jadinya gue yang dibongkar. Sebel banget. Kak Ricu mau main aja nggak? Kita punya Nggak, games jadi gini juga. ya, sebelum gue mau lurusin ya, mungkin di sana gue ketemu sama yang ganteng, terus habis itu gue jadi teman. Iya, Katanya dia seru nih ke Indonesia aja yuk gitu. Terus dia kerja di Indonesia. Tinggal bareng gue gitu kali ya. Tinggal bareng nggak apa-apa dong, teman bantuin. Ya boleh dong. Iya kan? Oke. Aku sih udah mau main dari tadi. Ya udah. Aduh coba durasi masih lama nggak? Masih lama nggak durasi? Aman ya? Oke, apa lagi? Ada lanjutannya Ada Kak? lagi pertanyaan? Enggak, aku bilang stop dulu ngomongnya, takut keceplosan. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kak Ricu ready akan semua hal. Nggak apa-apa Merah, Kari cuma orangnya santai, nggak masalah, ya kan? Juga tapi Ceni, aku harusnya setia atau enggak? Harusnya sih setia karena yang ini tuh baik, tapi nanti yang datang bulan April itu dia tuh udah paket lengkap. Paket komplit, jadi agak susah juga untuk ditolak. Udah lah Mel, lu jangan sok cantik, lu kalau udah dapat satu, udah lu Makanya jangan kan, macam-macam iya, lagi. Tapi kan gimana dong, yang bulan April siapa yang datang kan kita nggak ada yang tahu Iya juga. makanya kalau udah paket lengkap dikatain ya udah, itu Tapi berarti udah bukan lengkap. orang yang sama dong kalau Iya, misalnya cukupkanlah apa yang lu dapat, udah gitu aja bahasanya, ya kan? Oke, hari ini kita bakalan juga ikutan main game juga nih barengan Kafuri dan juga boneka-boneka spirit doll-nya Yes. dia. Jadi kita Tebak karakter boneka itu tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih dari ngeliatin fotonya Kafuri dan Betul. bonekanya. Nanti Kak Puri infoin ya bener atau enggak. Iya, Let's kita go. mulai yang pertama. Ini bonekanya yang gede apa yang kecil? Ya Kafuri, sayang, lu masa nggak bisa bedain sih? Yang kecil itu Kafuri. Salah ya. Kak Oke. Ricky dulu, Kak Ricky dulu. Ini, aduh kecil banget lagi. Oh ini karakternya, lu tau nggak? Apa? Kalau ngeliatin bajunya bagus, mukanya seger kayak gitu, lu Apa? tau nggak? Dia ini tuh kayaknya jadi the next-nya Cipung. Ya, the next-nya Cipung kayaknya tuh dia kayak bakalan kayak nggak perlu kerja keras gitu kan? Kayaknya tuh ya udah gue dapat warisan banyak kayak gitu, kayaknya Oke. gitu deh. Jadi Ya nggak? menurut kakak apa? Pertama, Ceria, ceria, hokinya bagus nih. hokinya bagus. Terus ketiga, Udah cukup, dua Hoki cukup. bagus. Oke, bagus. Kalau menurut aku pertama kaya, Kayak kedua gemoy, Gemoy, iya ya. gemas. Terus yang ketiga kayaknya ceria sih. ceria. Biar mirip-mirip lah sama aku, bener nggak, Mi? Enggak, beda. Hah? Jadi aslinya Lorenzo namanya. Lorenzo. Kayak nama parfum ya, say? Matanya agak matanya satu bolong, jadi dia kita kasih boneka yang perfect supaya dia happy. Tapi yang benernya ceria dan gemoy itu benar. Ceria dan gemoy bener. Dia matanya hilang satu, kenapa? Celaka lah, disiksa dulunya. Jadi kayak begitu bajunya juga lusuh, jadi dia selalu berharap dengan di boneka ini, di rumah barunya dia akan punya baju yang Bagus, penampilan yang terus rambutnya yang lucu kayak pemain bola katanya, dan matanya juga lengkap kalau di boneka gitu sih. Dan agak galak karena dia juga diikutin sama sosok harimau di belakangnya, makanya dia punya amulet yang warna hijau. Wah, Itu sosok di belakang tuh kayak kodam gitu Kak. Ada yang ngikut aja, mungkin di perjalanannya dia dulu ada sosok yang kasihan nih. Kak, ngomongin kodam nih. Nah, Kakak tahu nggak? Mami tahu nggak kodam kita apa, Mi? Mami bisa lihat Mami bisa kodam lihat kodam kita kita nggak, Mi? Kalau dari chat nggak bisa, tapi kalau dari begini bisa. Kak Ricu, Gue takut dari dulu kok. Enggak, lu mah udah tahu lu kodam lu rawa rontek sayang. beneran kalau Kak Ricu apa nih? aku kalau bisa aku kodamnya apa? Aduh, deg-degan deh gue. Apa sih, Mi? Kalau yang ngikutin Kak Ricky itu nenek, Chinese, tinggi ya. Tingginya mungkin sekitar 169 lah, untuk ukuran wanita lumayan Bener. tinggi ya. Terus dia seneng sembahyang, dia bilang kamu jarang doain dia. Gitu. Bener, Dari nenek gue kayaknya deh. Karena memang banyak banget. Bukannya apa-apa, karena memang bukan nggak jarang doain. Memang gue nggak pernah ketemu dia. Oke. Paham nggak sih? Jadi kayak, nggak tahu jadi nggak, seperti apa. iya, jadi nggak tahu sosoknya gimana gitu. Oh gitu ya, nanti deh. Berarti udah tahu kan? Kita memang, Betul. Berarti- walaupun nggak pernah ketemu, tapi kan at least itu memang nenek kita Jadi gitu kalau kan. misalnya doa mungkin inget-inget. Ingat-ingat, memang benar. Gue paling doain mentok kan ya mak bapak gue. Karena emang kelihatan Iya udah, terus iya kan. gitu, nggak nyampe ke leluhur gitu kan. Kalau aku
Leluhur harus didoain. Oh, leluhur harus doain Karena kalau ya. kamu sakit atau apa mau dicelakain orang, beliau suka jagain. Oh jadi maksudnya Jadi doain didoain. kakek nenek aku Iya. gitu ya. Oke, baik. Dan Ini jadi kayak semua pembelajaran aja juga. leluhur gitu. Terima Oh kasih. ngomongnya leluhur aja Iya. gitu ya. Jadi dari urutan nenek, kakek, buyut dan lain sebagainya kita doain karena bisa aja apa yang terjadi sama diri kita yang seharusnya buruk akhirnya Iya mereka yang iya. bantu. Aku jujur aku tuh tiap hari berdoa. Aku tuh termasuk orang yang suka, maksudnya pagi siang. Aku Kristen kan, aku baca Alkitab sebelum tidur pasti setiap malam gitu loh. Cuma memang nggak nyampe. Memang jujur aku mentok tuh sampai kayak mama papa. Karena memang aku anak bungsu bontot. Jadi tuh kayak kakek aku tuh udah keburu nggak ada, nenek aku tuh udah keburu nggak ada, baru aku lahir gitu loh ceritanya. Tapi dengar cerita-cerita dari orang. Tapi memang dengar cerita dari orang-orang, memang nih nenek gue ini tuh ngikutin gue, ngintilin gue terus memang katanya gitu. Dan pas loh, gue jadi langsung banget. Kalau Amel gimana? Oke. Kalau Kak Amel yang ngikutin perempuan cantik ya, mungkin nih ya baru kemungkinan dulunya ibu atau nenek pernah ritual ke sebuah tempat karena perempuan itu pakai kebaya cantik, kebayanya coklat loreng-loreng gitu dari Jawa gitu dan ngomongnya bahasa Jawanya halus, dia seneng banget sama kembang kantil. Itu aja yang minta disampaikan. Tapi siapanya dia, apanya dia nggak mau dibuka di sini. Oke. Jadi dia seneng kalau kamu lagi dandan, kamu lagi make up, dia suka karena dia ngerasa akhirnya pantulannya dia juga ngerasa lebih cantik gitu. Kalau kamu lagi males mandi seharian atau apa dia suka ada dandan inilah dong gitu. Kayak gitu sih. Berarti mungkin centilnya dari bawaan Nggak tahu pondok, sih ya, Mak. jangan di... Iya. gitu. Tuh berarti Amel harus tiap hari nyemilin bunga kantil. Bunga kantil untuk kayak yang Melati gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nyemilin tiap hari lah, say. Iya, biar seneng ya nggak sih? Oke, sekarang lanjut lagi kita tebak karakter berikutnya. Ini boneka apa lagi? Ayo kita lihat. Yuk. Au! Oh my god, oke. Ini Niang, gue Iya. tahu. Bener kan? Hai Niang. Nah, ini tuh yang Niang yang diceritain tadi sama Mami Puri. Kakak tahu? Kan tadi diceritain ada boneka Betul. nenek-nenek, Iya, Niang. Nah, iya, itu iya. dia yang suka ngerokok sama nyirih nih kayaknya. Iya. Betul ya? Ini kayaknya kalau gue lihat ya. Ini kakak dapat beli atau? Sosoknya dari Bali. Oke. Karena bonekanya? saya suka larung. Kalau bonekanya dibikin. Ah. Bikin. Kalau Niang ini kalau dari aku lihat ya kayaknya tuh dia kalau misalnya dia suka masak nih kayaknya nih. Kayak nenek-nenek yang suka masak, terus kayak masak-masakan tradisional gitu kan sih. Terus Berarti kayak masak? berarti suka masak, terus dia kayak agak-agak cerewet dikit nggak sih? Agak-agak cerewet dikit sama juga, tapi dia keibuan kayaknya. Kalau dari sudut penerawangan gue, coba kalau dari Kalau Amel. menurut aku berwibawa. Kayak nenek-nenek yang berwibawa gitu Berwibawa. sama cucu-cucunya. Iya. Terus Pemilik partai bukan? kalau itu nggak kuning dong, Pak. Ya enggak. Kalau itu kan Soalnya lu kalau udah ngomong berwibawa, udah nenek-nenek kan gue langsung mikir ke sana. solid. Iya, Jadi lanjut. berwibawa terus wangi. I don't know, mungkin menurut Iya, aku wangi iya. terus sama suka jajanin cucu. Iya. Bener nggak, Mami? Bener, yang salah cuman dia nggak suka masak, dia senengnya nyapu. Makanya aku punya khusus sapu yang khusus buat dia. Jadi nggak boleh dipakai sama si Mbak. Oh, sapu beneran sapu. Iya, sapu Sapu lidi. beneran. Sapu lidi iya. yang nggak boleh Dan biarin nggak aja boleh. taruh di situ. Jadi kalau pagi-pagi nih misalnya ada anak-anak asuh mungkin yang bawa makanan atau apa dari luar atau kita kasih makanan mungkin ada sisa-sisanya, dia suka ngomel kayak nenek-nenek lah, Iya, kayak bala-bala gitu. Iya, bala gitu. Sampah gitu. Iya, jadi ya cerewetnya benar. Coba bawa Kak ke rumah mungkin. Aduh, ini sampah-sampah gitu. Gue yang disapu sama dia ya kan. Oh gitu. Next berikutnya. Last one. Iya. Penasaran deh. Oh my god, ini Margot Robbie nggak sih? Ih, sayang, Ini namanya siapa, Kak? Ini namanya Rosalinda Altamirano del Castillo. Bentukannya kayak Iya. gitu. Ini namanya siapa? Kalau Nih, namanya si Katarina. Katarina. Kalau aku lihat ini dia centil, ini kayak Amel Carla banget nih gayanya. Cuma Ya. kirain poninya kebelah. Iya. Iya, poninya kebelah, dia orangnya basicnya centil tapi dia pinter nih kayaknya. Dia anaknya pinter,
pinter ngegayat laki-laki deh kayaknya nih. Kayaknya curiga deh gue nih. Sama satu lagi nih kayaknya kalau dia kerja nih ya, dia pasti jadi sekretaris yang disukain sama bosnya. Gue yakin banget. Gue yakin banget kayak gini. Berarti Centil, pintar sama pintar ngegayat hati bosnya. Gue yakin. Kalau menurut Iya kan? aku dia centil, terus juga tapi baik hati menurut aku kalem ya. Iya, gue nggak bilang dia jahat ya. Gue bilang dia pintar menarik hati perhatian. Oke. Iya Berarti kan? centil, dia kalem, terus dia gesit gitu. Iya, motor kali ya. Gesit, kayak maksudnya gesit gitu loh, kayak kalau jalan Motor cepet, tapi kali ya kalem. gesit. Bener nggak Mi? Dia seneng sendiri, anaknya Oh malah introvert. Introvert, dia nggak terlalu seneng ngobrol sama yang lain. Tapi di saat dia ketemu orang, dia bisa bilang kayak orang ini punya sakit di area sininya mami, kasih tahu gitu. Oh jadi dia tuh kayak bisa Lebih ke healthy kesehatan ya. kesehatan detektor. Misalnya saya punya saudara nih, saudara saya itu fokus bilang bahwa dia punya mah. Pas ketemu sama si Katarina ini, si Katarina bilang mahnya itu nggak berbahaya mami. Yang bahaya itu penyakitnya dia di belakang sini. Terus akhirnya dia dicek ke dokter apa segala macem, ternyata di sininya ada penyumbatan dan dia juga baru tahu. Padahal datang ke rumah juga bukan sengaja pengen ketemu Katarina, dia orangnya penakut juga, cuma pengen main halo, doang gitu. Udah turun lebih pengen konsul sama saya gitu, ngobrol tentang apa, dan dia bilang, "Duh, aku punya mah nih, mah gua gini." Ternyata yang bahayanya justru yang di sini. Jadi sekarang lagi dalam masa pengobatan. Berarti dia suka merhatiin kesehatan orang ya? Iya, berarti dokter jatohnya. Berarti pinter bener. Pinter. Berarti dia masuk fakultas kedokteran ya, Say. Makanya dia tahu banget sakit-sakit orang. Dokter cinta. Dokter cinta. Aku lebih ke dukun, sayang, dukun cinta aku, ya. Tapi Mami sadar nggak sih sepanjang aku ngobrol, kita bertiga ngobrol sama Mami itu memang kalau Mami itu memang kalau aku lihat tuh cara pembawaan ngomong itu tuh memang tenang dan memang memang terlihat orang yang suka konsultasi sama Mami itu banyak banget gitu loh. Yang kayak orang kita aja sampai nanya-nanya. Sampai kita nanya dan maksudnya itu tuh dia kayak Mami menjelaskan itu secara detail kayak gitu. Nah, dari Mami sendiri nih, mungkin banyak orang yang lebih kayak tadi Mami bilang kan cuma pengen konsul ke Mami doang tok gitu kan. Itu tuh kayak Mami sendiri tuh dapat bukan ilham sih, bahasanya itu tuh dapat jawaban dari setiap konsultasinya Mami itu apakah dari anak-anak Mami lagi atau mungkin dari kayak another side gitu atau gimana? Enggak. Kalau anak-anak, kalau pas kebetulan mereka ada yang menyampaikan dan ada klien yang emang pengen ketemu kayak sama Cika gitu. Kalau untuk konsul sendiri, saya biasanya lebih ke baca garis tangan. Oh gitu. Atau orang sebelum pindah ke tempat usaha kita hitung namanya. Hitungnya apa? Hitung tanggal bagus kayak gitu, atau mau nikah, lebih ke itu sih. Lebih ke situ. Jadi lebih ke kayak memang dari gift-nya Mami sendiri nih, ya Mami udah bisa bisa tahu. Ngitung-ngitung. Iya. Kalau ketemu sama anak-anak asuh Mami berarti yang mereka sampaikan aja baru Mami. Baru Mami sampaikan ke orang-orang yang dimaksud. Kayak tadinya misalnya kita bertemu hari ini harusnya di jam berapa, saya ngomong nih jam segini kayaknya nggak bagus. Tolong dong ya Allah dan semesta pertemukan di jam segini. Alhamdulillah ketemunya di jam segitu, di jam gitu. bagus. Dan alhamdulillah kamu tadi telepon dulu karena memang sebelum telepon jamnya nggak bagus. Oh gitu. Iya, jadi saya sangat percaya dengan jam, dengan hari. Ada hari di mana saya emang nggak pengen keluar rumah dan nggak pengen ketemu siapa-siapa. Oh gitu. ada juga hari kayak gitu. Duh enak juga nih kayak begini nih. Jadi kayak manajer kita harus tahu nih kayak gini-gini. Iya kan. Jadi tuh kayak misalnya nih ada momen kayak kita malas tapi tetap dipaksa kerja gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau kerja gitu. Mi, berarti dari kayak Mami sendiri gini, setelah mengoleksi spirit doll itu ada nggak sih dampak positif dari kehidupan Mami? Mungkin dari rezeki, atau mungkin dari kesehatan Mami, atau mungkin dari orang-orang di sekitar Mami itu kayak punya positif nggak sih? Apa malah merepotkan? Apa bagaimana? Positif. Positif ya? Karena yang pertama yang paling terasa adalah saya jarang digangguin hantu-hantu, gentayangan. Apalagi misalnya kita lagi jadi host acara horor.
Kan pasti tempat Oh iya, yang pasti kita tempatnya yang datengin itu angker angker banget. banget. Nah dengan punya anak asuh, tolong ya, oh ini yang horornya ini sosoknya, oh berarti yang harus saya bawa misalnya sosok nyai atau sosok yang sudah sepuh, Sudah gitu. sepuh. Kalau yang anak-anak kecil, oh ya udah berarti yang saya bawa sosok anak kecil supaya bisa berinteraksi sama mereka. Jadi proses medium, proses kita melihat tempat usaha nggak digangguin. Ya, Bisa biar berjalan dengan mereka nanti lancar. diajakin main-main juga sama si yang lain. Kayak gitu Tahu dan nggak lebih sih? sabar sih. Gitu. Gue langsung Itu- kepikiran nih, Tahu kayak nggak? apa? Tadi Kak Furi masuk ke sini, ini nggak ada yang pernah digangguin nih di sini gitu. Tadi Kak Dicu belum masuk, jadi aku cuma kebetulan saya hari pertama juga. Begitu. Mi, kalau di sini gimana Mi? Permisi. Iya. Permisi, Kalau di sini sih syukurin lu gue kasih tau, gue tanyain. sosoknya nggak yang serem kayak bagaimana, tapi usil. Anaknya mungkin umurnya baru 9 tahunan, tapi usil. Jadi usilnya mungkin kalau di sini syutingnya, kalau pengen ngecek mungkin kalau syutingnya di atas jam 9 malam biasanya energinya dia lumayan. Lumayan kenceng ya? Iya. Betul Mami, gue ngerasain sih waktu pertama kali gue syuting di sini, Malam. itu banyak banget trouble-trouble dari mereka nih. Tapi malam. Enggak sih, ya nggak sih? Ingat nggak lo waktu sore udah mulai jam-jam kayak jam 4 sore. Mau mendekati maghrib. Iya, itu waktu itu kayak di sini aku syuting, terus kayak ada aja lah yang kayak baterai lu mati, ya bener nggak? Kamera lu mati, ada aja trouble-nya. Iya sih. Tapi ya kalau Ya, kata nggak ada ibu yang tahu aku, ya. kemanapun kamu berada, ya numpang-numpang, permisi Numpang-numpang. gitu. Infoin kalau kamu tuh ke situ, Kerja. iya kerja atau emang nggak pengen ngeganggu. Gitu. Mi, ini kalau ngomonginnya numpang-numpang tadi nih, berarti kayak spirit doll yang Mami punya di rumah, itu kalau tabrakan nggak sih dengan yang ada di rumah itu sendiri? Tabrakan nggak sih? Iya, jadi pada saat kita pindah rumah, itu kadang spirit yang ada di rumah tersebut tuh suka marah. Ini kenapa sih kok bawaannya banyak banget gitu. Tapi aku selalu bilang izin ya, misalnya penunggunya nenek, izin ya nek, ayo nek kita bareng-bareng. Ya awalnya pasti kalau orang tuh agak-agak jutek, kok agak-agak jaga inilah. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bareng-bareng aja. Ya, mungkin jadi Jadi ada temenan. niat gitu jadi temenan juga gitu karena mungkin seangkatan itu. Iya bener ya. Wah gila. Ini seru banget nih, tapi ternyata masih ada satu lagi Oh, masih karakter ada boneka. satu. Gue Oke, pikir maaf. terakhir udah. Oh Baiklah. satu lagi silakan yuk kita lihat next. Tadi udah Kak, Bisa satu yang lagi lain nggak, next. Nah, ada dua Udah depan- konsepnya. Ini kayaknya lagi pakai masker kayaknya ya. Konsepnya lagi pakai masker charcoal yang kamu bilang itu kali ya, Say. Atau nggak lagi Halloween. Halloween. Ini kayaknya nggak, kalau gue lihat ya nggak tahu ya. Gue ngeliatin aura dari boneka ini tuh kayaknya kayak dia tuh sedih. Oh, oke. Sedih tapi kayak sedih suka ngambek atau gimana gitu kalau gue lihat ya, nggak tahu kenapa ya. Tapi aku malah ngeliatnya kok mereka baik tapi pengen kelihatan Baik, serem aja. iya. Pengen kayak anak-anak golf, iya, golf gitu loh Kak. Kayak anak-anak imo gimana. Imo gitu. Bener nggak, Mi? Bagaimana tuh menurut Kak Furi? Jadi ini boneka kembar siam. Jadi memang bonekanya nempel. Ini kembar siam. Iya, dan kita dapat boneka ini seminggu setelah pada saat saya ke Bali itu di airport ada ada hantu anak kecil dempetan gitu, dia selalu ngikut. Sepertinya dia tuh tahu bahwa saya akan ketemu sama boneka kembar karena kan nyari boneka basic dolls kembar itu kan susah. Susah. Apalagi bule kayak gini, yang satu rambutnya hitam, yang satu rambutnya agak merah. Gitu. Nah, jadi itu merupakan prosesi terakhir karena si yang rambutnya hitam ini agak sedikit melakukan perlawanan, jadi agak diiniin. Karena orang tuanya nggak mau dia besar gitu. Jadi dia sangat marah, sangat dendam terhadap orang tuanya karena orang tuanya tuh kayak malu gitu punya anak yang kembar siam. Terus juga mungkin stres juga harus dipisahkan salah satu atau bagaimana gitu. Jadi yaitu kembar siam itu terinspirasi dari sosok tersebut yang saya ketemu di airport. Akhirnya ya sampai sekarang ada di rumah. Oh. Gitu. Wow. Tapi yang ketemu di airport spiritnya nggak nyampe ke rumah. Nyampe ke rumah. Oh, jadi yang di Iya, dalam ini. terus saya ketemu boneka kembar siam, tapi ya basic dollsnya nggak seperti ini. Ini kan udah kita bajuin, Iya, udah kita make upin, sesuai karakter si Si spiritnya. gitu.
Jadi itu kembar siamnya jadinya begitu gitu loh. Tapi ini kalau boleh tahu nih bonekanya berarti dibuat atau udah memang udah Bonekanya sudah ada, boneka Basicnya pabrikan. udah kembar siam kan? basicnya kembar siam. Iya, basicnya Oh, kembar hebat siam. ya. Jadi saya kan ada beberapa teman di komunitas pecinta dolls ya. Mami ini ada boneka unik nih, Mami mau beli nggak dari eBay? Apa nih? Bonekanya kembar siam. Mau. Jadi bonekanya botak gitu jelek. Ini memang sengaja dipasangin rambut, dipasangin darah-darah. Kenapa yang hitam darah-darah? Karena memang kondisinya seperti itu. Kalau yang rambutnya merah cuma darah sedikit di sini di bawah. Karena yang hitam kan memang ceritanya kan memang nggak mau ditolong sama orang tuanya, malah mau dihempas gitu kan ceritanya. Oh jadi memang menyesuaikan dari wajah dari bonekanya. Oke, wow, apalagi seru banget ya nih ya obrolan kita sama Mami Furi di mana tuh kayak berisi. sangat-sangat Ini obrolan berisi. daging. Iya, Daging ayam. mampus ya kan ada dagingnya loh saya. Jangan ngomongin daging ngilu ah. Iya. Daging duran kan enak ya kan. Kan kalau itu nggak jadi udah panjang Oke, ceritanya. oke, Ya. Riki. Oke, dah kita ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mungkin kalau Amerkala kan suka penasaran gitu kan. Iya. Katanya pengen ikutan jadi punya boneka juga. Nah, itu, lu jadi- jenglot aja deh lu lebih bagus jenglot. Lebih bagus. Amit-amit. Kenapa jenglot? Pelihara jenggot? Ini kan jenggot daripada jenglot. Tapi jujur aku alhamdulillah banget nih ketemu kakak Kak Furi. Furi. Karena jadinya bisa Masih tahu ingat, masih ingat. koleksi apa ya selanjutnya. Cuman kayaknya kalau aku sekarang nggak spirit dolls dulu sih. Mungkin dolls yang tadi yang kecil-kecil. Tapi seperti nggak apa-apa Angels sih. Atau Labubu. Iya boleh, Labubu juga boleh. Oke, ini seru banget nih ya perjalanan kita ya berbincang-bincang sama Kak Furi Harun. Nah sekarang nih pengen pertanyaan terakhir nih Kak Furi Harun. Ya, jadi itu kan Kak Furi biasanya kan ada perubahan atau pandangan tentang hidup yang dirasakan orang setelah mengkoleksi spirit doll ini tuh biasanya perubahannya itu tuh apa? Setelah mengkoleksi si spirit doll ini. Untuk saya pribadi ya seperti itu, lebih tenang. Ya, yang dibilang tadi lebih tenang. Untuk ada beberapa orang yang adopter ya, yang mengadopsi mungkin di kehidupan bukan kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan sekarang sebelum dia menikah, dia misalnya pernah melakukan aborsi, terus juga akhirnya dia mengadopsi boneka aborsi, ada yang akhirnya bisa memiliki keturunan, lebih senang bersedekah kayak begitu. Yang tadinya kayak ngapain sih kok harus sedekah misalnya. Nah ternyata ada beberapa orang tua asuh yang setelah memiliki spirit dolls suka dimimpiin kayak nggak boleh loh kalau nggak berbagi, nanti akan susah ke depannya, nanti akan sulit kehidupannya kayak gitu. Jadi mereka juga sering ngedatengin ke mimpi. Iya. Terus Pesan-pesan juga, lah untuk misalnya hati-hati mami papi kalau ketemu sama orang ini, misalnya menerima si ini sebagai asisten rumah tangga misalnya. Oh sampai segitunya ya, Jadi Mi, ya. sampai kan kita ada khusus review untuk yang mengadopsi setiap hari Senin pesan-pesannya. Jadi mereka sampai sedetail itu ngasih tahu, kok dia tahu ya, misalnya saya baru 2 hari terima pembantu baru di rumah Mbak Furi, masa sih kelihatannya baik kok, ya maaf ya ini pesennya. Nah seminggu kemudian orangnya Kak Furi yang kemarin udah kita berhentiin, ternyata misalnya ngambil uang, yang ngambil uangnya sih sepele ya, mungkin cuma 100, tapi kan takutnya akan ini. Iya, itu kan Berkelanjutan maksudnya kalau itu kan dikit sesuatu terus. yang nggak boleh kan. Jadi makanya udah diwanti-wanti dulu nih sama spiritualnya. Kak Furi kan punya 3 anak tadi. Ya, Udah cerita-cerita. 3 anak. Apakah Ini ada 3 anak kepikiran- yang asli ya, Iya, maksudnya 3 betul, bukan anak dari asuh. pernikahannya Kak Furi sama. Benar. Nah, kepikiran nggak sih Kak untuk mewariskan all your spirit dolls ke anak-anak? Iya, Atau iya. mereka pada nerima juga nggak? Harus diwariskan. Jadi saya selalu cerita saya ada apa di rumah. Spiritnya ada apa aja, makanya saya juga bikin konten YouTube apa segala macam untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah anak asuh ya, bukan pesugihan, tidak ada tumbal di kemudian hari. Anak-anak saya juga harus bisa menjaga gitu. Tetapi untuk kemungkinannya mungkin hanya yang perempuan aja yang mau, karena kalau yang laki-laki kelihatannya sih kalau yang pertama dia nggak mau terlalu di dunia begini. Spiritual. Iya. Oh jadi anak-anak mami yang perempuan lah yang mau meneruskan. Yang perempuan doang cuma 1. Yang tengah? Yang tengah. Dan dia suka
kalau ke mall kemana dia suka tiba-tiba kemasukan, nangis sendiri. Saya suka nanya kenapa, siapa yang nangis? Oh si ini katanya meninggalnya di depan, ketabrak, kecelakaan. Ya udah kita doain ya, baca Al-Fatihah terus dia keluar lagi. Lebih ke mediumship. Oh. Ya, kayak Frisly gitu. Berarti Dan- nurun ke- bakatnya nurun Ya. dan Dari- kemungkinan besar Iya. ya akan diwariskan juga. Dan- Paling dia kayak misalnya gini, Mama apa patung harimau jangan nambah lagi ya udah banyak gitu aja sih, pelan-pelan gitu ngomongnya. Udah 6 ya Ma, jangan nambah lagi. Oke. Mungkin gitu. patung harimau itu kenapa nggak mau nambah lagi karena Takut kebanyakan katanya. bukan karena ada spiritual yang lain ya, kalau terlalu banyak nanti begini nggak gitu ya. Enggak, jadi takut nanti dia kan nggak tahu kondisi keuangannya dia ke depannya bagaimana, terus apakah dia bisa mengurus segitu banyaknya apa enggak gitu. Paling saya kasih tahu yang ini jangan dioper adopsi ke orang, ini harus kita asuh ya, kayak gitu. Kalau yang nomor 3 yang bungsu, yang laki-laki, ya dia punya spirit dolls juga, tetapi ya nggak anti, tapi ya nggak yang mau banget juga. Lucu banget. Lucu banget ya, berarti memang kalau untuk ditanya warisan ya, ini adalah salah satu warisannya seorang Furi Harun, di mana nanti bakalan diadopsikan langsung ke anak perempuannya dia. Iya, kalau laki-laki takutnya ntar jadi kayak gue ya. Ya nggak sih? Ya nggak Mi? Bener nggak Mi? Nah, maksudnya koleksi Labubu. Enggak, iya. Maksudnya kalau misalnya anak laki-laki megang boneka kan jatuhnya kan takutnya kan, nah gitu deh. Kayak gitu, Ya. oke. Lanjut ya, oke. Baik. Baiklah. Wow, seru banget ya bincang-bincang kita hari ini sama Kak Furi Harun. Terima kasih banget loh Kak Furi Harun. Sama-sama. Terima kasih Cika, terima kasih Iya, Merah, terima kasih makasih. Bella dan Ele ya. iya. Cantik-cantik sekali. Cantik-cantik hari sekali, ini. terima kasih Iya. ya. Mohon maaf kalau Kak Rico ada salah-salah kata, Kak Amel ada salah-salah kata ya sayang-sayang Maafin ya. kalau Kak Ricu bikin pusing. Iya. Jangan. Apalagi gue sama gue Iya, juga bikin lu juga bikin pusing Iya, sebenarnya bener. gitu loh. Terima kasih Tapi Kak ya, Furi Harun, semangat dari ya. Kak Furi Harun dan anak-anak asuh kita bisa ngeliat bahwa semua orang tuh memang punya minat dan koleksi yang berbeda-beda. Dan Betul. semua benda juga punya cerita yang beda-beda ya Betul, kan Kak? Jadi, karena hidup itu kan soal merawat ya Mel ya. Kenangan dan nilai-nilai entah lewat pusaka atau spirit doll yang hadir dalam perjalanan spiritual kita. Pokoknya sukses terus untuk Kak Furi, semangat untuk mengadopsi. betul. Iya kan, Keep anak- on spreading positive Exactly, things. iya kan. Dan yang semoga pasti semakin sukses dan makin lancar semuanya urusannya. yes. Amin. Oke, baik. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya yang sudah menyaksikan kita di Hey Media Entertainment, tentunya di Jago Kandang, jangan digosipkan di belakang. belakang. Wow, seru banget hari ini. Pokoknya jangan lupa kalian semuanya nonton untuk di Subscribe, like, dan share tentunya hanya di YouTube Hey Media Entertainment. Sampai jumpa, bye-bye. Coba gue mau lihat caranya Mas Ayu misalkan melarang anaknya yang misalkan dia mau sleep over. Kan apalagi sekarang anak umur Mau 15 tahun. 15 tahun. itu gue juga udah mikir karena anak gue juga perempuan. Iya kan takut Gue cok, ya. gue lah. Gue udah gitu gue. Kayaknya lu mesti menerapkan metode ntar kepala-kepala binatang lu pajang. Jadi ntar kalau misalkan cowoknya datang paling nggak udah nggak perlu banyak bertanya. Gue pajang-pajang pedang. Masa nggak ada yang kamu taksir sih? Gitu. Gue jadi malah jadi kayak gitu. Gue gak ready banget nih dengerin ini.